Siapa di sini yang kalau gajian tiba-tiba uangnya hilang? Abis gitu aja ya kan, ngerasa nggak beli apa-apa, tapi kok gue boncos ya kan, ngerasa lagi megang banyak uang, jadinya kayak sebenarnya barangnya nggak dibutuh-butuhin banget, tapi semuanya kamu beli. Itu mah boros, berkedok self reward dan Niners ya. Terus gimana sih caranya kita mengetahui kalau diri kita ini tuh boros, berkedok self reward? Hai Niners, balik lagi barengan sama Sevia Dara. Siapa di sini yang kalau gajian tiba-tiba uangnya hilang? Abis gitu aja ya kan, ngerasa nggak beli apa-apa, tapi kok gue boncos ya kan, ngerasa nggak beli apa-apa, tapi kok saldo berkurang nih saldo, mungkin banyak tunjangan kali ya, bercanda tunjangan. Ngerasa lagi megang banyak uang, jadinya kayak sebenarnya barangnya nggak dibutuh-butuhin banget, tapi semuanya kamu beli, mulai dari baju, kacamata, celana, kaos dalam ya kan, make up, skincare, semuanya jadi butuh say, padahal nggak butuh-butuh banget, stok juga masih ada di rumah ya kan, langsung tuh check out di e-commerce, wah aku mau beli ini, mau beli itu, mau beli. Ya sebenarnya ini juga terjadi sama gue sih. Kemarin lagi ngerasa tuh kayak gue lagi sering-seringnya dapat insentif nih, beli iseng, cash handphone lah gue beli, jepit-jepitan lah gue beli ya kan, Niners ya. Tahu-tahu apa? Aduh, tanggal 25 nih sekarang, gajian masih tanggal 1. Kok uang jajan gue menipis ya kan, repot banget nih kehidupan duniawi kita ini. Tapi pas orang tegur nih ya kan, nih kamu teh jajan mulu, jangan jajan mulu atuh. Bro, self reward bro, self reward ini namanya bro. Itu mah boros, berkedok self reward dan Niners ya. Ya, kamu ngeluarin uang juga gak cuma 10.000, 20.000, beratus-ratus ribu. Habis lah uangnya ya kan. Coba gue tanya, bulan ini lu pada udah beli apa? Pada beli apa coba gue tanya? Kemarin tuh ya sebenarnya gue sempet beli kayak kacamata renang begitu-gitu. Sebenarnya tapi kalau kacamata renang gue butuh karena emang gue lagi suka renang nanti Niners. Nah, terus gimana sih caranya kita mengetahui kalau diri kita ini tuh boros, berkedok self reward? Iya, kita tuh boros atau self reward sih sebenarnya? Sini gue kasih tahu, di MBU memang butuh uang. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Jadi gini Niners ya, menurut Femela.com, self reward adalah cara sehat kita untuk menghargai diri sendiri. Itu kata orang yang suka self reward. Self reward tuh banyak banget caranya. Setiap orang tuh pasti punya caranya masing-masing. Kalau gue self rewardnya apa? Gue pasti seminggu tuh ada renang 1-2 kali. Karena gue ngerasa darah in her element. Dan gue tuh suka banget sama air, gue suka banget sama renang. Jadi salah satu self reward gue tuh ya dengan berenang nanti Niners. Kamu misalnya self rewardnya kamu tuh adalah dengan tidur di rumah. Istirahat, nggak keluar seharian di weekend misalnya, ya boleh banget, nggak mesti beli barang sebenarnya nanti Niners ya. Self reward juga bisa sebagai aktivitas buat kamu ngejaga keseimbangan di dalam hidup kamu nanti Niners dan memperkuat motivasi kamu ke depannya. Pokoknya kalau gue kerja full seminggu nih ya, gue kerja rodi jangan tanpa tidur juga, harus tidur ya, itu ya, ingat ya. Kerja itu minimal 20 jam, 4 jam buat tidur, bercanda. Ya kalaupun memang kamu kerja udah capek-capek, memang kamu boleh tuh yang namanya self reward. Aku pokoknya kalau udah kerja maksimal, aku dapat insentif, aku dapat bonus, aku pengen makan enak. Udah sekali aja, besokannya kamu kerja lagi gitu nanti Niners. Jangan makan enak tiap minggu. Kapan indis ekonomi bro? Kapan nabungnya? Elah ya kan. Karena ngerasa punya banyak uang, kita malah jadi impulsif buying. Apa-apa dibeli. Ya tadi gue udah ceritain juga kan. Hal-hal gak perlu juga dibeli. Nah ini tuh malah jadi dampak buruk buat keuangan kita dan kehidupan kita ini nanti Niners gitu. Emang self reward ini ngasih cara untuk ngehargain diri sendiri atau apresiasi lah ke hal-hal yang memang udah kamu lakuin sebenarnya nanti Niners. Tapi kadang-kadang orang itu malah jadi boros, berkedok self reward. Nah, ada ciri-cirinya.
boros berkedok self reward. Menurut IDN Times 99ers, pertama, kalau kamu adalah tipe orang yang belanja impulsif tapi nggak direncanain. Kalau gue pribadi ya, gue tuh per bulannya pasti ngerencanain 99ers. Misalnya nih, let's say jatah skincare gue itu per 2 bulan sampai 3 bulan sekali. Kalau memang ternyata si skincare gue lagi habis, ya udah gue beli nih. Tapi kalau memang masih ada sisa-sisanya ya nggak gue beli. Walaupun di e-commerce banyak banget kayak ini payday sale, harganya murah, diskonnya bisa sampai up to 50%. Ya kalau gue nggak butuh mah gue nggak beli 99ers. Kalau gue butuh mah kagak diskon juga gue beli. Begitu, jangan embel-embel apa. Iya ini nyetok, iya ini stok buat 2 bulan ke depan. Padahal tiap bulan beli terus ya kan. Stoknya mau segimana? Segunung gue tanya, atau gimana? Coba. Jadi jangan menjadi orang yang impulsif, jangan ya. Impulsif ini dipicu sama emosi sebenarnya 99ers. Kalau memang kamu lagi ngerasa kayak, aduh gue stres banget nih, gue butuh hiburan nih, coba cari hiburan yang lain. Contoh kayak apa kayak olahraga, kayak lari, kayak sekarang kan lari gratis, ya kan? Nah, jangan apa stresnya buka e-commerce jajan, buka instant food jajan, ya kan? Jangan, habislah uang kita 99ers ya. Atau kamu lagi bosan, bahkan kamu lagi ngerasa bahagia aja tuh, si impulsif buying kita tuh akan keluar sebenarnya 99ers. Waktu emosi ini muncul ketika kita cenderung untuk mencari kenyamanan lewat belanja. Emang belanja tuh bikin nyaman sebenarnya 99ers. Walau pada akhirnya itu cuman kepuasan sesaat aja. Barangnya nggak kita butuh-butuhin banget. Makanya kalau lagi punya uang banyak, kita harus sadar sama pola belanja yang ada di dalam otak ini 99ers ya. Begitu ya. Gua sering banget diwanti-wanti sama nyokap gua, "Dek, iya mah." Kalau misalnya punya uang banyak atau lagi punya uang lebih, udah alihinnya ke investasi aja gitu. Mau investasi di apa kek, di uang kek, atau maksudnya bukan di uang ya, di kurs kek, atau investasinya di emas kek, ya terserah, yang penting investasi aja gitu. Karena kalau mengendap di rekening gue akan pakai jajan terus menerus 99ers. Jadi misalnya uang insentif gue atau uang bonus gue yang gue dapetin di bulan ini, gue tuh suka nabung, nanti selama 3 bulan gue upgrade emas gitu, gue beli emas. Karena kan kita nggak tahu ya ke depannya akan seperti apa ekonomi ini. At least gue punya investasi gue sendiri sebenarnya. Kalau gue lebih percaya ke investasi emas sih. Maksudnya emas yang beli sendiri ya, kayak kalung, cincin, kayak gitu. Gue lebih percaya akan hal itu sebenarnya 99ers. Tapi kalau memang kamu udah ada tempat nyaman buat investasi, ya investasi dimanapun juga oke banget gitu. Kalau memang kamunya terasa masih investasi itu, jangan sampai kamu masukin uang kamu ini ke investasi bodong. Jangan juga ya, hati-hati kau ya, hati-hati gitu. Nah, kedua, kamu tuh nggak punya prioritas keuangan 99ers. Ini yang paling gue takutin sebenarnya. Uang yang gue dapetin setelah gue kerja pontang-panting akan dipakai apa? Kalau misalnya memang gue gak punya prioritas keuangan. Kalau kamu sering nempatin kebutuhan yang gak penting di atas kebutuhan esensial kamu, ini sebenarnya jadi tanda kalau misalnya kamu tuh terjebak di dalam pola pikir yang boros. Sebaiknya kalau memang kamu mau kasih hadiah ke diri kamu sendiri, ya kamu harus pertimbangin dulu itu sesuai gak sama tujuannya. Contoh ya, gue tuh dulu nih sebelum beli iPad ini, gue tuh mikir kayak gini, gue tuh pasti punya pola pikirnya kayak gini. Setiap tahun gue pasti akan ada self reward. Di tahun lalu gue beli iPad ini, di tahun ini gue ganti handphone, di tahun depan gue pengen let's say beli mobil atau beli rumah. Gue tuh punya planning setiap tahunnya untuk ngasih ke diri gue apa gitu. Dan itu gue lakuin sebenarnya pas gue ulang tahun. Jadi hadiah tahun ini apa, tahun depan apa, tahun depannya lagi apa, itu sudah terplanning hampir 3 tahun ke depan sebenarnya 99ers. Nah, uang yang gue cari selama gue kerja, akhirnya gue tahu tuh untuk apa sih si uang ini. Pertama, gue akan masukin ke dana darurat karena itu butuh banget sebenarnya 99ers. Gue nggak tahu ke depannya akan terjadi apa di dunia ini atau terjadi apa sama diri gue pribadi dan keluarga gue. Makanya kenapa gue butuh si dana darurat itu.
Terus kedua, gue akan masukin ke tabungan liburan gue karena gue suka traveling sebenarnya nanti Niners ya. Gue akan masukin ke dana tabungan gue untuk liburan. Itu yang kedua ya, dana darurat, terus liburan. Terus yang ketiga, nih self reward. Self reward gue emang tiap tahun nanti Niners. Tapi memang harganya atau halnya lebih besar lah sebenarnya gitu. Jadi ketika nanti uang kamu masuk ya ke dalam rekening kamu ya, kamu udah gajian, kamu bagi tuh ke beberapa bagian. Oh ini dana darurat, oh ini buat liburan, oh ini buat self rewardnya gitu. Jadi kamu harus tahu tuh prioritas keuangan kamu tuh seperti apa dan mau dibawa kemana arahnya. Gue sebenarnya kalau ditanya ya, dari lu lagi nabung buat apa? Gue pengen beli tanah, gue pengen jadiin kontrakan buat investasi gue ke depannya. Ya gue akan tetap kerja walaupun memang nanti gue punya kontrakan atau punya kos-kosan gitu, gue tetap akan kerja. Tapi ketika nanti gue udah pensiun, gue masih dapat duit dari yang lain gitu karena gue ada investasi ke bisnis lain gitu loh. Paham gak sih? Jadi lo harus tahu prioritas keuangan lo mau dipakai apa. Oke, let's say lo mau nabung untuk bikin bisnis, boleh banget. Lo targetin tapi nabungnya sampai kapan? Misalnya lo mau bikin bisnis di pertengahan tahun 2026, targetin biar lo punya prioritas keuangan. Oh iya, ntar pas mau belanja nih, pas mau boros, bentar, 100.000 tuh ngaruh banget tahu kalau misalnya nanti gue tabungin ke tabungan yang akan dibikin bisnis. Sumpah ya nih ya, kalau misalnya lo punya prioritas keuangan, lo akan tahu si uang ini tuh berguna banget, walaupun kayak 10.000 tuh berguna banget untuk tabungan lo gitu. Makanya tolong dibikin si prioritas keuangannya nanti Niners ya. Apa yang mau kamu dapetin, apa yang mau kamu cari, apa yang kamu mau pakai dari uang-uang yang memang kamu hasilin dari kerja kamu gitu. Tolong sekali lagi pastiin untuk kamu punya prioritas keuangan ya. Terakhir, kalau kamu susah banget batasin diri kamu pas lagi belanja. Banyak sih, gue juga masih kok. Tenang aja, gak cuma kamu doang, gue juga masih. Kayak misalnya, gue udah punya list nih, gue harus beli ini. Pasti aja tiap bulannya adalah 1 atau 2 barang yang gue beli, padahal sebenarnya gue gak butuh-butuh banget gitu kan. Pelit sama diri sendiri itu gak apa-apa banget, tahu. Tapi jangan pelit-pelit banget juga gitu. Misalnya kayak frugal living tuh menurut gue setuju banget dengan sistem frugal living sebenarnya. Irit tuh nggak apa-apa banget ya kan, tapi jangan pelit banget sama diri kamu sendiri. Contoh, pelit sama diri sendiri tuh kayak gimana Dar? Misalnya nih, kamu lagi kerja terus kamu belum makan, lupa nih makan di rumah ya kan. Terus karena kamu memang lagi frugal living, jadinya tuh kamu tahan lapar kamu sampai kamu pulang ke rumah, terus tungtungnya apa? Tung sahur, bukan. Terus ujung-ujungnya apa? Kamu jadi sakit mah, asam lambungnya naik. Nah jangan sampai kayak gitu nanti Niners. Karena memang pada dasarnya kan kamu butuh nih, kamu lapar, kamu butuh makanan. Ya udah nggak apa-apa beli makanan, santai aja gitu loh. Lebih rugi mana nih, kamu yang sakit mah akhirnya kamu dibawa ke rumah sakit, atau kamu beli makanan let's say 20.000, ya lebih rugi kamu masuk rumah sakit kan sebenarnya gitu. Pelit sama diri kamu sendiri boleh banget, tapi sesuai sama kebutuhan juga ya. Jadi kalau memang kamu ngerasa susah banget buat nahan diri lihat barang-barang yang menarik perhatian gitu kan, sebenarnya itu dijadi sinyal kalau memang kamu nggak bisa ngendaliin diri kamu untuk berbelanja nanti Niners. Ngebatasin diri dan disiplin pas lagi belanja itu bisa jadi cara kamu buat ngendaliin keinginan impulsif dan mencegah terjadinya pemborosan gitu. Misalnya nih kayak datang cuk ke mall, niatnya pengen apa nih? Niatnya pengen makan aja sih sebenarnya, kayak yaudahlah kita nongkrong aja, let's say di mall gitu kan, ngopi aja misalnya karena udah seminggu kerja penat. It's okay banget. Tapi tujuannya buat apa? Tujuannya buat ngopi. Ya udah, ngopi aja. Jangan belok ke store A, B, C, D. Jadinya pulang-pulang bawa parfum, bawa baju, bawa sepatu, segala dibawa nanti ya kan. Jadi please lah ya, coba untuk batasin diri kamu nih, butuh gak sih gue sebenarnya? Perlu gak sih gue sebenarnya
Gue pernah soalnya ada satu kejadian Nanti Niders ya. Gue datang ke salah satu store, gue tuh suka banget sama sepatu. Jujur gue suka banget sama sepatu. Ada 2 sepatu yang memang gue suka banget warnanya. Gue incer nih. Terus karena dorongan dari teman-teman ini ya tolong ya. Kalau misalnya kamu belanja atau datang ke mall sama teman-teman, tolong kasih tahu teman-temannya. Kalau memang gue pengen beli sesuatu kasih tahu. Jangan beli, jangan boros gitu. Jangan malah didorong. Soalnya kemarin gue gitu, udah beli aja dar. Bagus dar. Kapan lagi dar? Lagi diskon dar. Ya jadinya gue boros ya kan. Pulang ke rumah gue bawa tentengan sepatu. Tanpa berpikir panjang gue bawa tuh dua-duanya, gue beli tuh dua-duanya sepatu ya kan. Kena amuk gue sama nyokap gue Nanti Niners, tahu gak? Sampai bilang kayak, adek, istighfar deh, ini teh buat apa? Kamu teh butuh nggak ini teh? Lihat sepatu kamu banyak. Nah, gue dari situ langsung mikir Nanti Niners, oh iya ya, sebenarnya gue nggak butuh-butuh banget, tapi kan nasi sudah menjadi bubur ya, duit saya sudah masuk ke kantong orang lain. Terus saya berpikir kayak, oh iya, ngapain juga dar lo beli sepatu ini? Nggak jelas juga loh gitu. Dari situ gue baru sadar kalau oh iya, gue harus ngebatasin diri gue kalau memang mau belanja. Sekarang kalau gue belanja baju atau belanja sepatu ketika sepatu gue lagi udah rusak gitu, atau gue belanja baju ketika memang ada momen tertentu, misalnya kayak gue nge-MC atau gue lagi ada acara yang membutuhkan baju itu warna merah, misalnya gue akan beli baju warna merah kalau memang di lemari gue tidak ada warna merah gitu ya Nanti Niners ya. Jadi sebenarnya boros atau enggak, self reward atau bukan, itu semuanya balik ke diri kamu pribadi Nanti Niners. Kuncinya cuma satu, kamu perlu bijak dalam ngehandle keuangan yang ada di diri kamu gitu. Jadi menurut gua self reward itu nggak cuman beli barang. Caranya nggak cuman kayak kamu belanja, enggak sama sekali. Self reward tuh banyak banget tantangannya. Tantangannya kok tantangannya? Ya tantangannya juga sih, banyak bisikan Saiton ya, belanja ini belanja itu, sebenarnya banyak promo-promo yang jadinya salah satu tantangan kita untuk hemat Nanti Niners. Self reward itu gak cuman kayak kamu harus beli barang, enggak, tapi self reward itu bisa jadi salah satu hal yang memang kamu bisa lakuin lewat hobi kamu. Kayak kamu lagi hobi main tenis, main padel, lagi hobi renang, lagi hobi olahraga, atau lagi hobi apapun itulah, ya udah lakuin aja selama memang itu nggak buang-buang uang ya. Kamu kan olahraga tuh bisa kayak sekarang renang, satu kali masuk kolam renang kan 25.000 ya, seharga sama harga es kopi kamu kan sebenarnya Nanti Niners ya. Tapi sekarang coba kalau lo renang, kalau lo lari, atau kalau misalnya kamu ngapain kayak olahraga produktif, badan sehat, stamina kuat, worth it nggak buat tubuh kamu? Gue tanya, worth it kan? Daripada lo beli apa? Casing handphone kagak kepake. Gue soalnya kemarin baru beli casing handphone kagak kepake juga Nanti Niners. Heboh ya kan. Dari situlah gue sadar kalau memang kamu punya prioritas lain ya, sebaiknya ditahan dulu untuk beli barang-barang yang tidak berguna Nanti Niners. Gue takut aja sih sebenarnya di masa yang akan datang yang terjadi sama diri kita dan keluarga kita itu apa, karena lu pasti akan butuh dana darurat tadi. Siapin sekali lagi di tabungan lo untuk dana darurat Nanti Niners. Daripada beli barang-barang yang gak berguna, mending ditabungin sebagai dana darurat begitu. Jadi lebih bijak lagi buat gunain si kata-kata self reward ini biar kamu gak rugi-rugi banget ya Nanti Niners ya. Jangan sampai kamu boros berkedoknya self reward sayang ya kan. Segitu aja lah MBU kali ini Nanti Niners ya. Soalnya ini kayak gue ngerasa kayak gue mematahan kamu ya, ngasih kamu suatu hal yang berguna, sama kayak gue ngasih tahu diri gue sendiri sebenarnya, mematahan diri gue sendiri. Soalnya kadang gue lupa juga sih sebenarnya tentang kata-kata self reward ini Nanti Niners begitu. Kita sama-sama saling ingetin kalau memang self reward itu boleh, tapi nggak setiap minggunya ya. Kalau tiap minggu mah tuh rugi bandar kita namanya ya. Kerja untuk apa? Untuk boros. Kalau begitu sayangnya, sampai bertemu di MBU selanjutnya. Memang butuh uang.